Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini insya Allah minggu depan Al-Hikam ya. Ya, Sekarang masih surat Qaf, insya Allah ayat 16 sampai 22. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzu bika min hamazati syayatin wa na'udzu bika rabbana yahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu amin. anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadri wa Woi, yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'alukal fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma khfatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawkina wa na'udzu bi azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khair ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikati muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farid humumana bil Qur'an waghfir limautana bil Qur'an wa salli musafirina bil Qur'an wahfad imama zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waqsif qulubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an
warham imamana bil Qur'an, warham suhada'ana bil Qur'an, wa najjina minan nar bil Qur'an, wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina Apa? subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak mengalami suatu depresi, gangguan, suara dentuman bom, peperangan, dan seandainya, dan mudah-mudahan tidak terjadi, kok dibilang perang ketiga, perang dunia, kata Rasulullah, seandainya betul besok itu kiamat, kita seorang petani harusnya menanam, tanam saja. Karena bagi orang beriman tidak ada sama sekali pengaruhnya kiamat itu. Ya, sekali lagi orang beriman selalu aman. Orang beriman selalu baik takdirnya. Ya, terus seandainya saya hidup di masa Imam ada Dajjal, Rasulullah siap melawan. Jadi tidak ada satupun yang bisa memberikan mudorot kepada orang beriman kecuali dengan seizin Allah. Beriman takdirnya selalu baik jamaah. Ya, hidup kalau dia beriman baik, matinya mulia. Mati kalau dia beriman baik karena dia matinya dalam keadaan pindah alam. Jadi apa yang perlu ditakuti jamaah? Takut perang, takut bencana, takut musibah. Yang perlu ditakuti apa jamaah? Takut kalau meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Karena semua manusia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi matinya tidak harus kena bom. Kapanpun kalau sudah ajal pasti akan mati. Mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ya, hidup yang paling abadi yaitu hidup di akhirat. Alam penantian yang paling panjang itu alam barzah. Dunia hanya sementara, tempat ujian, tempat untuk menanam, tempat untuk berbekal, supaya sebanyak-banyaknya bekal kita untuk menuju. Dan apa yang kita kaji, semakin menambah keyakinan kita, apa yang kita pelajari Al-Quran dan hadis, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena dunia ini semakin lama, semakin rusak atau tambah baik, jamaah? Tambah rusak, ya. Dibangun besar-besar, semuanya hancur-hancuran, ya. Semuanya butuh biaya, tapi uang dihabiskan hanya untuk perang. Mudah-mudahan kita semakin sadar jamaah. Kita lanjutkan kajian surat Qaf ayat 16 sampai 2. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan manusia, bukan siapapun. Dan Allah pula yang mengetahui sampai ke hatinya manusia, Allah tahu. Ya, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-17, yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ketika bertemu dua malaikat, ya, kedua malaikat ini selalu mencatat yang berada di sebelah kanan dan kiri. Jadi kau itu duduk di situ terus. Selalu berjaga. Jadi kita ini selalu ditemani oleh malaikat, dua malaikat di kanan dan di kiri. Jadi ada yang kesepian sekarang? Kalau sudah tahu ini? Ada yang sendirian? Hidup itu tidak sendirian jamaah. Ya, kalau kita yakin sama agama Islam, yakin dengan ajaran Al-Quran, hidup tidak sendirian. Orang beriman selalu dikawal oleh para
malaikat atas perintah Allah. Orang kafir juga dicatat sama malaikat. Kemudian ayat ke-18, ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tiada satu ucapan perkataan yang kita ucapkan pasti di sisi kita itu tiap manusia itu ada raqib, apa? Malaikat pengawas, atid, senantiasa hadir. Jadi raqib itu mengawasi terus, hadir, tidak pernah absen. Jadi ini bukan nama malah malaikat. Nanti kita bahas secara penafsiran. Kemudian ayat ke-19, wajaat sakratul maut bil haq dzalika kunta minhu tahid. Apabila datang kematian, sakaratul maut, apa sakaratul? Yang menyakitkan di waktu menjelang kematian, sakarat, ya. Menyakitkan itu pasti akan datang dengan sebenar-benarnya, yang akan selalu apa? Lari dari kematian. Bisa enggak kita lari dari kematian? Tidak bisa. Kita semua akan mendekati ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi yang penting kita sering berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Waktu kita menjelang sakaratul maut. Awalnya dengan doa apa? Allahumma Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah. Dia Allahumma eh, nas'aluka salamatan fitin wal afiatan fil jaza wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Itu doa supaya kita mudah menjelang mati, beriman menjelang mati, husnul khotimah menjelang mati. Pernah dengar doanya jemaah? Apa perlu di-share nanti di grup? Ya, ya. Insya Allah sekalian dengan terjemahnya. Jadi semua orang pasti mati. Mari kita siapkan untuk menuju kematian. Bukan berarti kita ini ingin mati. Enggak. Justru mati itu harus kita siapkan karena pasti mati. Supaya matinya meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian ini tentang kisah kiamat. Wa nufikha fis-sur. Kalau sudah tiupan trompet yang terakhir, akan terjadi kebangkitan, manusia akan menuju sangkakala. Itulah nanti semua manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Waja'at kullu nafsin ma'saikun wasyahid. Wasyahid apa? Datang setiap orang apa? Saik, menggiring mereka para malaikat dan saksi para malaikat. Jadi tiap malaikat ini nanti jadi saksi jamaah, termasuk anggota tubuh kita ya. Jadi pada dasarnya tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Kemudian ayat yang kedua-dua, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka hita'aka wa basurka al-yawma hadid. Dulu kalian melalaikan ini. Bukan melalaikan jamaah. Pura-pura, bahkan tidak percaya, ya. Kemudian sekarang menjelang kebangkitan semuanya nampak jelas, tajam seperti tajamnya pisau. Jadi penglihatannya semuanya melihat neraka, semua melihat siksaan, semua melihat kekuasaan Allah. Kalau sudah meninggal di alam apa? Di alam di mana? Padang mahsyar. Semuanya bangkit kalau sudah tiupan trompet yang ketiga. Semua akan menyaksikan. Nanti ini kita bahas tafsirannya secara detail. Baik, untuk ayat yang ke-16 dulu saya bahas. Tafsiran bersumber dari Ibnu Katsir. Jadi Allah ini menceritakan jamaah tentang kekuasaan atas manusia. Jadi manusia ini pada dasarnya dalam kekuasaan Allah. Karena semuanya ciptaan Allah. Jadi kita ini butuh Allah atau Allah butuh kita jamaah? Kita butuh Allah. Nah, berarti kalau ada orang terpaksa sholat, terpaksa ibadah, berarti orang itu seolah badal ibadah, sholat, semua itu kebutuhan kita untuk supaya dekat kepada Allah.
Semakin banyak ibadahnya, semakin cinta kepada Allah, semakin mudah urusannya. Karena Amin. takwa itulah yang membuat kita semakin mudah dalam segala urusan. Jadi mungkin Allah tidak tahu kita. Padahal Allah menciptakan makhluk sebelumnya menciptakan apa dulu? Menciptakan takdir. Menulis skenario 50.000 tahun sebelum ada makhluk jamaah. Jadi Allah sudah tahu bakal terjadi apa, kek kita mau berbuat apa, niat apa. Bahkan yang terjadi nanti perang di Iran sama Amerika sama ini sudah tahu semua Allah. Ya, tidak ada yang tidak tahu. Semua tahu bakal terjadi akhir zaman tahu semua Allah. Cuma yang dibutuhkan sama Allah bagaimana sikap kita jamaah. Tidak kita menghadapi kondisi seperti zamannya siapa? Nabi Yusuf dikabari bakal apa? Musim panen raya 7 tahun. Setelah itu musim kering. Bagaimana sikap Nabi Yusuf? Ya, Allah kasih ilmu kan? Ya. Jadi intinya bagaimana sikap kita di waktu dapat nikmat, bagaimana sikap kita di waktu dapat musibah. Jadi Allah itu tidak ada yang tahu jamaah. Maka rugi kalau kita merasa berbuat jahat, berbuat buruk, kemudian wah Allah tidak tahu. Nah, cepat-cepat taubat, cepat-cepat baca istighfar. Karena Allah Maha Pengampun. Dalam hadis sahih disebutkan, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, sesungguhnya Allah itu memaafkan dalam umatku niat jelek jamaah. Mau berbuat zina, naudzubillah, mau korupsi, mau jadi maling, mau membunuh orang. Niat jelek, tapi belum dilakukan. Itu tidak dicatat. Dimaafkan kalau kita tidak jadi berbuat. Berarti harusnya banyak yang masuk surga ya jamaah ya. Kalau bisa menahan diri. Ya, jadi sekali lagi Allah itu Maha Pemurah jamaah. Niat kita ini walaupun sudah sungguh-sungguh, tapi tidak dilakukan dengan perbuatan atau ucapan, tidak dicatat. Dulunya jamaah, waktu turun surat Al-Baqarah ayat terakhir, apa? Intu betul maafi anfusikum auto hasibkum billah. Jika kalian nampakkan atau kalian sembunyikan, Allah hisab. Wah, sahabat dapat ayat itu jamaah, lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kita menahan dari berbuat jahat, bisa Rasulullah. Tapi kalau bisikan ini selalu berbuat jahat Rasulullah. Karena hati masih kotor, kepingin maling, kepingin zina, kepingin ini, kepingin ini. Ini sudah dicatat, waduh, alamat dosa semua, mau ditolak ayat itu. Kemudian Rasulullah bilang apa? Kulu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Semua ayat Allah tidak boleh ditolak. Berat atau ringan harus kita terima seperti perintahnya Allah kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Itu tandanya Islam. Kemudian apa? Setelah sahabat semuanya mengatakan itu dan dipaksakan oleh Rasulullah supaya Allah ridho, turun kelanjutan ayatnya. Apa? La yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak memaksakan suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Jadi apa? Kalau belum berbuat, belum diucapkan, insya Allah tidak masuk kategori dosa. Jadi niat jelek tidak jadi dapat pahala satu. Tapi niat baik belum lakukan juga dapat. Tapi kok undur, dapat pahala enggak? Dapat. Mau haji, kok diundur-undur, sudah daftar, dapat pahala enggak? Ah, Dapat, enggak usah khawatir. Diundur, dipotong 50%. Yang penting kita sudah daftar, enggak usah pusing. Karena Allah Maha tahu. Yang salah itu yang mengundur-undur, yang motong-motong ya. ya, Dulu Rasulullah pernah mau haji, dicegat waktu perjanjian Hudaybiyah, suruh pulang kan? Tidak jadi haji kan? Pada sahabat siap perang itu. Kata Rasulullah, "Nggak boleh perang.
ya kita harus damai dengan perjanjian Hudaybiyah. Jadi intinya jamaah, Allah tidak mewajibkan di luar kemampuan manusia. Kalau tidak mampu ya jangan dipaksa. Nanti hajinya 700 juta, 500 juta. Hanya apa? Rodanya dihapus. Ya Allah. Jadi sekali lagi, Allah itu tidak memberatkan hambanya. Ya, agama itu tidak memberatkan. Barang siapa yang memberatkan agama, maka akan terbebani dengan sendirinya. Jadi yang dimaksud kami lebih dekat daripada urat lehernya. Ini maksudnya bukan Allah jamaah. Para malaikat yang diutus kepada manusia, yang menjaga manusia, yang mencatat manusia. Sebab kalau Allah dekat sama kita, melekat dalam tubuh kita, hina Allah itu. Jadi Allah ada di mana-mana. Ada yang memiliki kemampuan itu. Apa? Manunggali kauling manungso. Iya. Jadi Allah itu saya itu Allah. Pernah dengar pemahaman seperti itu? Ya, jadi kalau saya sholat berarti Allah sholat. Kalau saya sujud berarti Allah sujud. Itu salah pemahaman. Yang dimaksud kami di sini, para malaikat yang Allah ciptakan, yang Allah utus, bisa lebih tahu kondisi kita. Jangankan malaikat, anggota tubuh kita kan jadi saksi jamaah. Apalagi kalau sudah memegang nyawa. Kalau mau sakaratul maut, malaikat itu yang paling dekat siap mencabut jamaah. Jadi jangan salah kaprah ayat ini. Dikira Allah telah menyatu dalam diri saya. Dan apa? Allah akrobu. Lebih dekat dari urat nadi. Wah, berarti Allah dalam tubuh kita. Itu salah kaprah. Yang dimaksud kami ini bukan Allah. Kami yaitu para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi pendukung ayatnya apa? Ya surat Al-Hijr. Kamilah menurut Al-Quran, nahnu nazzalna Al-Quran wa inna lahu lahafidun. Yang dimaksud kami ini para malaikat, malaikat Jibril bersama para malaikat apa? Mengawal turunnya Al-Quran. Jadi buktinya apa? Bukan Allah langsung yang turun, ya, tapi para malaikat, tapi pakai lafaz kami. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan dalil berikutnya malaikat turun dengan wahyu ini diperkuat dengan dalil apa jamaah? Yaitu tentang jin. Kalau manusia itu kafir, otomatis apa? Jin kafir itu masuk dalam tubuhnya. Malaikat juga gitu. Masuk dalam aliran darah. Maka itu alhamaha fujuroha watak wa. Jadi ilham berupa kebaikan atau keburukan. Tergantung amalnya ya. Kalau kita kafir, maka otomatis yang melekat apa? Jin atau malaikat? Jin kafir, ya. Wa arsalna syayatina alal kafirina, ya. Ta'uzum azza, kami utus, kami kirim para Ya. setan-setan jin untuk memperkuat orang-orang kafir supaya berbuat maksiat. Naudzubillah. Tapi kalau orang yang taat, apa? Langsung malaikat mendekat kita. Tahu kisah nyata waktu Umar bin Khattab dimaki-maki sama orang diam. Rasulullah tersenyum. Berarti apa? Rasulullah melihat para malaikat di dekat Umar bin Khattab karena tidak membalas. Diam. Begitu dimarahi, dimaki, Umar membalas, tidak tahan karena memang Umar kan proses ya, Ma. Namanya orang itu proses kan bertahap. Setelah dibalas, Rasulullah meninggalkan Umar bin Khattab. Dan Umar heran, kenapa saya kok tidak dibela? Begitu saya membela diri kok, Rasulullah tidak membela saya, malah meninggalkan saya. Tanya langsung sama Rasulullah. Rasulullah itu bisa melihat malaikat dan jin jamaah. Kenapa ya Rasulullah kok meninggal saya? Karena kamu ketika tidak membalas, saya senyum karena malaikat langsung membalas ucapan orang yang menghina kamu. Jadi malaikat di sisi kita itu selalu mengiringi orang-orang yang baik tanpa kita perintah, tanpa kita minta. Begitu dibalas, malaikatnya meninggalkan. Saya tidak mau kumpul dengan jin, apalagi jin kafir. Oh gitu ya Rasulullah. Ya, sejak itu Umar mulai tahu ilmu. Kalau kita seandainya tahu malaikat, tahu jin, ya apa jemaah?
Enak enggak hidup itu jamaah? Kemana-mana dikawal, ke kamar mandi dikawal, ke kamar sendiri dikawal. Rasulullah itu kelihatan terus jamaah. Sudah dibuka hijabnya, ya. Lah kita tidak kelihatan. Kalau kita kelihatan mungkin tidak berani kemana-mana ini. Wadah ada malaikat tak jadi. Wadah jin ketakutan, ya. Jadi manusia ini dikasih korin, yaitu jin yang selalu apa? Yuwaswisu fi sudurinas, ya, membisikkan dalam hati manusia. Kapan korin itu akan kalah? Kalau kita selalu apa? Zikir. Ingat kepada Allah. Jadi sekali lagi jamaah, setan, bangsa jin, ya, yang jelek-jelek juga masuk dalam aliran tubuh manusia. Malaikat juga bisa dengan seizin Allah. Jadi ini maksudnya ya. Jadi bukan berarti Allah dekat sama saya. Berarti apa? Berarti apa? Berarti Allah dalam tubuh saya. Lah ini salah kaprah jamaah. Allah al-ash. Allah di atas aras. Maksudnya apa? Allah paling besar di atas segala-galanya. Karena makhluk yang paling besar adalah aras. Aras makhluk terbesar dan atasnya aras. Jadi semuanya dalam genggaman Allah. Bukan Allah dalam tubuh tiap makhluk. Ya, itu berarti seolah-olah Allah jumlahnya banyak. Tidak seperti itu. Bisa dipahami ini ayatnya jemaah? Ya, baik. Kalau gitu saya lanjutkan tentang pendukung ayat 16 ini ya, surat Qaf ya. Jadi sekali lagi, nahnu aqrabu minkum min hablil warid, maksudnya apa? Kami lebih dekat dari kalian daripada urat nadi, maksudnya apa? Para malaikat itu diutus sama Allah bisa dekat kepada manusia sampai ke dalam darah manusia. Tahu bisikan manusia. Tahu manusia di mana-mana tahu. Apalagi menjelang sakaratul maut. Baik, saya lanjutkan dari ayat yang memperkuat 16 yang dimana Allah Maha Tahu. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Sebab kalau kita tidak merasa diawasi Allah, tidak merasa Allah mengetahui kita, nanti kita itu rasa sendiri aja, Mak. Allah itu Maha Cinta aja, Mak. Ya. Jadi ayat ini yang mendukung yaitu surat Al-An'am ayat 101. Apa lafaznya? Wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Maka yang diciptakan diketahui semua oleh Allah. Allah badi'us sama. Apa badi' jamaah? Menciptakan tanpa meniru. Menciptakan tanpa contoh. Itu badi'. Kata-katanya dalam bahasa bid'ah. Hal yang baru. Jadi Allah menciptakan yang baru, tidak ada sama sekali contohnya. Langit dan bumi semua dengan ciptaan tanpa contoh. Kemudian ayat hukum surat Al-Ahzab, jika kalian nampakkan atau kalian sembunyikan sesuatu itu, Allah tahu jamaah, tidak ada yang tersembunyi. Maka rugi kalau kita berbuat baik pamer, ya. Kita ini berbuat baik hanya untuk Allah. Ibadah hanya untuk Allah. Kalau kita ikhlas, dilipat gandakan 1 sampai 10 minimal. Bahkan bisa 700, bahkan satu kurma bisa dipelihara karena ikhlas seperti satu gunung Uhud. Ah, apa saja yang kalian tutupi? Wa ma kuntum tastatirun. Apa? Pendengaran kalian, penglihatan kalian, kulit kalian, semuanya jadi saksi. Tubuh kita, anggota tubuh kita saksi. Cuma kalian menyangka, tidak pakai ilmu, bahwa Allah tidak tahu terhadap perbuatan kalian. Wah, kok banyak orang korupsi ya? Iya, karena banyak tidak tahu. CCTV tidak tahu, KPK tidak tahu. Ya sudah. Nah, itu orang iman itu aman jemaah. Sholat. Allah tahu enggak kalau kita batal, kentut, enggak ada bau, enggak ada suara. Wah, batal. Sendirian dalam kamar. Orang beriman itu tahu bahwa Allah itu maha tahu. Maka itu yu'minuna bil ghaib. Jadi kalau apa? Yu'minuna bil ghaib. Percaya sama bukan hanya setan, bukan hanya malaikat. Allah yang paling penting jamaah.
Kalau kita merasa diawasi Allah, dilihat Allah, hidup tidak sendirian. Biarpun di sekeliling kita ada perang, paceklik. Dulu zamannya Rasulullah musim paceklik, kehabisan segala macam. Bahkan Rasulullah pernah diembargo di Mekah itu. Terus dia kalau masih waktunya hidup, Nabi Musa mau dibunuh sama di waktu bayinya. Bayi yang selamat cuma Nabi Musa. Sekali lagi, Allah Maha Tahu. Kalau ajal belum selesai, ajal belum waktunya, biarpun sudah masuk api, Nabi Ibrahim tidak bisa meninggal tanpa seizin Allah. Di dalam dalam laut dalam tidak boleh mengizinkan membunuh, memasukkan. Kita menyangka Allah itu dengan cara pemahaman kita, ilmu kita, kekuasaan kita. Jadi kita itu buruk sangka sama Allah. Allah samakan dengan makhluk. Jangan samakan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mengetahui segala sesuatu jamaah. Maka itu karena buruk sangka kalian membuat kalian celaka. Allah. Dan Allah punya sifat Asmaul Husna. Ya Alim yang maha mengetahui. Ya Basir yang lebih tahu lagi ke dalam-dalamnya. Ya Khabir yang lebih pengalaman kepada manusia. Bahkan sebelum terjadi Allah sudah tahu dari catatan kita bakal berbuat apa. Pasti terjadi. Jadi rugi kalau kita tidak kebaikan kita, semakin kita ikhlas, maka Allah semakin cinta. Ibrahim sama Nabi Ismail membangun Ka'bah, dua orang, tidak ada sama sekali komunikasi, hanya berdoa, ya Allah, Rabbana taqabbal minna, terimalah ibadah kami, wa tub alaina, terima kami, jadikan kami orang Muslim berserah diri. Sampai sekarang siapa yang tidak tahu kalau bangun itu bangun Ibrahim dan Ismail? Siapa yang tidak tahu Bait Maqdis itu yang bangun Nabi Ibrahim? Ini menunjukkan apa? Ikhlas itu akan menjaga amal kita, jemaah. Sampai jasad para nabi itu dijaga walaupun dalam tanah. Hanya Allah yang bisa menjaga amal kita, jemaah. Nah itu kalau kita pamer terus seperti orang menanam biji di dalam tanah dibuka. Sudah tumbuh enggak? Dibuka lagi. Sudah tumbuh. Bisa tumbuh enggak? Kalau bijinya dibuka tiap hari jemaah di dalam tanah. Ya nggak Enggak. jadi. Ya itu umpamanya. Jadi jangan dibuka-buka terus. Apalagi diperlihatkan sama Loh, kok penting? Mati. Orang nih. Sinyalnya nggak bagus. keperucut. Tepatnya lupa dan salah kan ya? Ya. Menang-menang. Iya tadi malam saya itu Masya Allah. Kuat ibadah tahajud biasanya tidak kuat. Ah, keperucut. Astagfirullah. Ya. Jadi itu tidak perlu Kan, disampaikan. Ya. Oh yang lo hilang mana? tambah, tambah Putus-putus, Ustaz. capek. Tambah capek nggak? Putus-putus. Iya, Misalnya uiran mungkin ini. Padahal saya ini tidak tahu ada apa putus-putus ini. Wainya mungkin. Gangguan. Yang lain gimana, Mas? Sama Pak, putus. Putus. Sama. Sinyalnya Coba putus. saya alihkan ke tempat ya. Mungkin jaraknya wifi kurang dekat. Gimana? Halo? Ya, udah bagusan Ustaz, bagus. Oh, berarti jaraknya wifi. Kalau saya dari beritahu ya tidak bisa.
Ya inilah keterbatasan manusia ya. Jadi kita harus sadari manusia itu serba terbatas. Tidak mampu kalau tanpa kekuasaan Allah. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ini ayat penguat ya, ayat 16, bahwa tidak satu pun yang tertutup, tersembunyi dari Allah. Maka itu kalau berbuat baik, tidak usah dipamerkan. Kalau berbuat dosa, cepat-cepat Istighfar. karena Allah mengampuni semua dosa. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat ke-17, sumber yang lain ya, tafsiran. Jadi ini membuktikan bahwa Allah itu maha mengetahui. Bukan berarti terus Allah tidak pakai mengutus malaikat. Karena malaikat nanti ini sebagai apa? Saksi bahwa manusia tidak bisa membantah lagi. Saksinya banyak jemaah. Ya termasuk tubuh kita, termasuk malaikat. Mau bantah gimana? Tapi kalau Allah tak nanti dibantah. Ya, begitu tubuhnya berkata, kami tutup mulutnya, berkata apa? Tangannya, bersaksi kakinya, semua kulit-kulit bicara, mau apa? Tidak bisa. Jadi bukan berarti Allah tidak mampu jamaah. Beda dengan manusia. Manusia butuh pembantu. Kalau Allah menciptakan malaikat, bukan berarti Allah tidak mampu. Ada enggak Allah langsung firman dengan para nabi? Salah satunya siapa? Nabi Enggak. Musa alaihissalam. Langsung. Pernah enggak sama Nabi Muhammad langsung? Enggak. Nah, di waktu Isra Mi'raj. Jadi jangan samakan. Kenapa Allah kok butuh malaikat? Enggak, Allah enggak butuh malaikat. Allah mengutus malaikat ini sebagai saksi bagi manusia supaya manusia tidak bisa mengalah. Jadi yang dimaksud qaid itu duduk terus jamaah. Maksudnya apa? Selalu siap di samping manusia, di kanan dan di kiri. Ya, dua malaikat. Jadi jangan merasa kesepian ya jamaah ya. Walaupun tidak ada pasangannya ya. Walaupun di dalam kamar ya. Kan hidup ini selalu bersama malah malaikat. Malaikat itu makhluk mulia jamaah. Tidak digaji, tidak dibayar, taat terus. Tidak pernah maksiat. Ya, mencatat, patuh. Ini sekretaris yang paling canggih jamaah. Sekecil apapun dicatat lembaran kita. Ya, sebelum ada komputer, malaikat itu nyata terus. Tidak capek, tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Terus ada enggak yang luput? Enggak ada. Maka itu kalau berbuat dosa, cepat istighfar supaya dihapus catatan buruknya. Kan ada namanya hisaban yasiro. Tahu hisaban yasiro? Hisaban yasir itu jamaah. Sebelum menuju surga ditanyai dulu. Itu hisaban yasiro. Dihisap. Setelah tanyai, karena orang beriman jujur, kau pernah berbuat ini? Iya ya Allah. Iya, iya. Karena mengakui, saya hapus semuanya. Tapi ada orang yang tanpa hisap. Tahu tanpa hisap? Tanpa ditanya. Orang-orang sabar. Bihori hisap. Ada lagi orang yang kematian anak bayi kemudian sabar. Anak bayinya mengajak orang tuanya. Atau yang mati syahid. Jadi tanpa hisap. Tanpa ditanyai. Pertanyaannya jamaah. Seharinya seperti 50.000 tahun. Lama. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya tambah hisap ya jamaah ya. Nonton surga saking mlebu kene sik ditakoni cek suwine iki. Muga-muga iso mlebu. Tapi kok akeh sing gejegur, apalagi di bawahnya kelihatan neraka meraung-raung. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana bayangan kita? Kalau kita melewati Siratul Mustaqim, di situ banyak orang yang kejegur, padahal kita tidak tahu selamat atau tidak. Nah, itu mumpung kita masih di dunia, perbanyak amal soleh, perbanyak istighfar. Ya, jadi malaikat ini termasuk ciptaan Allah, makhluk Allah yang paling taat karena tidak punya hawa nafsu. Ya, taat terus pekerjaannya. Disuruh apapun mau, suruh duduk terus mau, sujud terus mau, suruh nyata terus mau. Ya, inilah tugas malaikat yang namanya qaid, bukan nama aja, Pak. Qaid itu sifat. Qaid duduk terus. Bukan kok itu mati ya. Kalau kita kok itu bisa mati.
Kalau bahasa Arab mati itu apa? Maut. Ya. Jadi dalam hadis disebutkan malaikat pencatat amal baik kanan dan amal buruk kiri. Tapi pemimpinnya siapa? Yang tangan kanan. Apa maksudnya? Kalau berbuat buruk jangan dicatat dulu, nunggu mungkin 7 jam. Be berubah, be tobat. Nah, kalau tobat, istighfar, tasbih, diampuni jamaah. Jadi enak. Jadi kita kalau punya ilmu itu jamaah, jangan putus asa. Allah Maha Pengampun. Jadi harusnya banyak yang masuk surga. Harusnya banyak yang diampuni. Karena apa? Yang memimpin malaikat pencatat kebaikan. Yang pencatat keburukan ditahan dulu. Jangan catat dulu. Mungkin dia mau tobat, istighfar, minta ampun. Ya sudah, sampai 7 jam. Jadi sekali lagi, perbanyak kebaikan, perbanyak istighfar. Kalau sudah niat jelek, jangan cepat dilakukan. Karena Allah Maha Pengampun. Kalau kita tidak punya keyakinan seperti jamaah, mengumbar hawa nafsu, berat jamaah. Beratnya apa? Apa artinya ilmu? Ilmu agama, ilmu kedokteran, ilmu tatanan pemerintah, semua ada arti. Semuanya apa? Apa katanya fulus? Ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, mampus. Ya, sampai berapa triliun jamaah korupsinya? Tidak terhitung ya. Triliunan terus ini korupsi ini. Ketemu triliunan terus. Korupsi apa saja. Bu Pertamina, bu ini. Lah ini. Ada fulus, mulus. Biarpun digaji berapapun, gajinya masih kurang karena lebih besar apa? Hawa Korupsi. nafsu. Korupsinya besar sama gajinya. Saya kalah. Tapi kalau iman, Rasulullah ditawari apa? Jadi raja. Semua wanita cantik saya berikan. Jadi pemimpin. Enggak. Biarpun matahari tangan kanan, bulan tangan kiri, saya tetap dakwah menyampaikan kebenaran. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan saya. Jadi kebenaran ini tidak bisa dibeli. Kebenaran ini tidak bisa dihargai dengan dunia. Kebenaran itu kalau diamalkan akan memberikan apa? Suatu kewibawaan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang berat jamaah di akhir zaman itu menjaga agama. Seperti apa? Memegang bara api. Tahu bara api? Kalau dipegang panas, kalau dibiarkan ini penting ini. Iya, butuh kita ini. Selalu apa? Selalu penuh dengan ujian. Jadi sekali lagi kalau kita yakin sama Allah, insya Allah hidup kita itu akan aman. Ini ayat ke-17 ya. Berikutnya ayat kelanjutannya ke-18. Ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. Lah ini yang perlu difahami. Selama ini kita bilang malaikat raqib dan atid kan ya? Betul ya? Ya. Nah, apa artinya raqib? Mengawasi. Apa artinya atid? Selalu hadir. Jadi bukan nama tapi sifat. Jadi artinya raqib yang senantiasa mengikuti dan mengawasi. Pengawas yang melekat. Ya, bukan KPK jamaah. Bukan CCTV. Ini yang tidak bisa disogok, tidak bisa ditutup, ya, tidak pakai tidur, ya. Malaikat tidak tidur bergantian, sip-sipan, langsung selangnya. Ganti ada malaikat baru langsung naik ke atas disampaikan, ya. Jadi artinya raqib itu selalu mengikuti dan ngawasi. Artinya atid selalu hadir, siap sedia. Siap, ya. Sekali lagi, seperti kita pernah dengar Toiron ababil, apa katanya? Burung ababil ya. Surat Al-Fil itu loh. Ya. Padahal toiron burung ababil, bukan burung yang berbondong-bondong. Burung kecil jumlahnya banyak, salah kaprah lagi ya. Jadi rokib bukan nama malaikat, tapi sifat yang selalu mengawasi. Atid bukan nama malaikat, tapi kecuali mungkar dan nakir, penjaga kubur, ya itu. Penjaga kubur ada dua kan, mungkar dan nakir. Itu namanya malah
malaikat. Jadi anak cucu Adam ini mengucapkan apapun pasti dicatat. Maka itu kalau kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, la haula, itu semuanya dicatat oleh malaikat. Kita untung satu bacaan subhanallah bihamdi itu apa? Melebihi timbangan apa? Kebaikan kita fil mizan. Sangat berat itu. Jadi malaikat itu selalu apa, Jemaah? Selalu ngawasi pekerjaan kita. Yang paling mulia malaikat itu. Malaikat tidak pernah maksiat, tidak pernah membangkang, dan dia mengetahui apa yang kita lakukan. Ya'lamuna ma taf'alun. Kemudian zahir ayat ini menunjukkan malaikat selalu mencatat setiap perkataan dan perbuatan. Sementara pendapat yang lain mengatakan tidak, pahala dan hukuman tidak. Yang betul semua perkataan dan ucapan kita semua pasti dicatat berdasarkan hadis yang sahih apa? Seorang mengucapkan kalimat, mungkin ucapan kalimat subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, sampai Rabbunallah, siapa Tuhan Allah. Jadi tauhidnya seperti siapa? Hada min fadli Rabbi, seperti Nabi Sulaiman. Itu kalau sampai Allah ridho, masya Allah. Jadi sekali lagi tidak ada kata sia-sia yang kita ucapkan jamaah. Ya, jenengan dengar istilah orang Surabaya. Ada enggak kata enggak misuh? Gak laki, gak perempuan, gak tua, gak muda. Ya, itu seperti bahasa makanan sehari-hari, seperti kebiasaan. Bagaimana kalau Allah murka gara-gara ucapan itu? Jangankan itu, kita aja kalau disakiti dengan kata-kata, itu lebih tajam dari pisau ya. Lebih menyakitkan dari pisau ya. Karena tidak bisa tidur dengan kata-kata itu. Sakit sekali rasanya. Bagaimana Allah kalau sampai kita ngeluarin kata-kata Allah punya anak, naudzubillah min dzalik. Semua aras itu goncang. Ya, sekali lagi jangan menuduh Allah tidak tahu, Allah bakhil. Ini kata-kata ini kalau sampai tercatat, sampai Allah benci, bisa jadi nanti kita meninggalnya su'ul khotimah. Jadi ucapan perhatikan jamaah. Karena ucapan termasuk ibadah ya. Perbuatan ibadah. Jadi ibadah terbagi 3 jamaah. Ada ibadah hati, tahu? Niat, baik sangka, ya itu hati. Ucapan, ucapan yang baik, thayyibah, perbuatan, ya yang komplit dalam sholat. Niatnya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik. Itu ibadah yang komplit, baik perbuatannya secara jasadnya, ucapannya, dan niatnya. Itu dalam sholat. Jadi ibadah yang komplit itu ibadah sholat. Bisa difahami pengertian raqib dan atid? Ya, sekarang bisa berubah ya. Jadi raqib bukan nama malaikat, atid bukan nama malaikat, tapi raqib yang selalu mengawasi, atid yang selalu hadir di sisi kita. Ayat yang ke-19. Ketika Abu Bakar sedang sakaratul maut, Aisyah membaca suatu puisi. Seolah-olah ketakutan Siti Aisyah melihat bapaknya ini. Tapi Abu Bakar mengucapkan ayat ini. Kalau sudah ada sakaratul maut dengan benar, itulah yang kalian hindari. Yang kalian selalu lari. Percuma. Ya, kalau sudah gini, dokter mana yang bisa menyembuhkan? Cari. Dan ayat mana yang banyak seperti ini jamaah. Jadi beratnya kematian itu luar biasa. Insya Allah nanti saya kirimkan doa-doa tentang Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin. Jadi nanti diakhiri dengan wahawin alaina fi sakaratil maut. Jadi Nabi pun berdoa supaya ringan dalam menanti kematian. Karena beratnya seperti apa jemaah? Tahu jenengan sujen yang untuk nusuk daging. Jadi semua terasa seperti apa? Daging yang ditusuk oleh sujen itu. Terasa sakitnya mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi kalau orang beriman, insya Allah Allah ringankan. Jadi ayat-ayat tentang beratnya sakaratul maut ada 4 ayat jemaah. Yang pertama ini surat Qauf. Yang kedua yang
surat Al-An'am, seandainya kamu melihat orang zalim dalam keadaan sakaratul maut, masya Allah, dipukul oleh malaikat, matinya lama jemaah. Sakaratul maut. Kemudian yang ketiga, kalau sudah sampai di tenggorokan, kerongkongan, ngorok, yaitu sakaratul maut. Surat Al-Waqiah. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu surat Al-Qiyamah. Kalau sudah sampai hulkum. Jadi Rasulullah pun berlindung, ya Allah, jangan sampai saya sakit menghadapi sakaratul maut. Supaya diringankan dalam sakaratul maut. Karena apa? Walaupun sebentar tapi tetap sakit. Tapi kalau minta sama Allah, insya Allah diringankan. Seperti orang tidur. Tidak terasa jemaah. Baik, saya bahas tentang sakaratul maut terhadap orang-orang yang non-muslim jemaah. Biar kita mudah-mudahan selalu apa? Ingat bahwa hidup ini sementara. Dalilnya apa jemaah? Surat As-Sajdah. Jadi Rasulullah SAW melihat malaikat maut berada di kepala lelaki kalangan Ansor. Rasulullah berdoa, berkata langsung kepada malaikat, ini sahabatku, orang beriman. Terus apa katanya para malaikat? Ya, hai Muhammad, tenang dirimu, senangkan dirimu. Karena sesungguhnya apa? Aku selalu berlaku lemah lembut. Nah, pentingnya jadi orang beriman. Ya, orang beriman itu selalu baik. Apa iman itu? Yang penting tidak berbohong, tidak seperti sifat munafik, tidak berdusta, tetap amanat, tidak khianat. Maka dia menjadi mukmin. Jadi orang mukmin insya Allah baik semua jemaah. Meninggalnya juga baik. Husnul khotimah. Jadi para malaikat ini tiap hari jemaah selalu mendatangi calon-calon mati. Sehari berapa kali? 5 kali. Terasa enggak kita? Oh kalau tahu mungkin kita ini stres jemaah. Buat apa saya hidup? Apa? Yang menyebut nyawa terus datangi saya terus ini. Nabi Muhammad normal jemaah. Karena tahu memang tugasnya harus seperti ini. Bahkan Nabi Muhammad tahu juga malaikat yang siap meniup trompet, itu trompet sudah di mulutnya malaikat Israfil. Jadi semua diperlihatkan sama Allah kepada Nabi Muhammad. Ini membuktikan apa? Memang Nabi Muhammad dulunya tidak melihat karena keimanannya kuat, semakin dinampakkan yang gaib. Jadi dibuka sama Allah. Tapi tidak semuanya, termasuk tentang kapan kiamat, tidak tahu Nabi Muhammad. Tapi banyak yang dibuka sampai Isra Mi'raj itu. Jadi malaikat ini semuanya tahu. Bahkan untuk mencabut nyawa itu tidak asal-asalan. Seperti kita bunuh, ngebom, enggak. Biarpun naik pesawat meledak, ya terbakar. Kalau belum ajalnya satu orang hidup enggak jamaah. Pesawatnya sudah meledak, terbakar, ratusan meninggal. Yang mati, yang hidup cuma satu. Jadi nyamuk pun mati itu dengan seizin Allah. Diperintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Berapa banyak? Wah, jangan bayangkan capek mungkin. Sekali lagi caranya Allah gampang. Nggak ada yang sulit. Kalau kita mikir, pusing kita. Yang penting apa? Kita pikirkan kekuasaan Allah dan semakin yakin Allah itu sangat kuasa. Nah, ini jamaah. Sekali lagi, iblis tidak pernah putus asa menggoda anak Adam. Supaya mengikuti iblis masuk neraka. Sampai menjelang ajal. Maka itu Allah pun membuka pintu taubat sampai menjelang ajal. Jadi rugi kalau kita sebagai hamba Allah tidak mau perbanyak taubat. Tidak mau memperbanyak istighfar. Ya, ini dalil tentang sakaratul maut. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dalam keadaan ringan menjelang ajalnya. Dalil sakaratul maut ya. Jadi orang-orang zalim kalau mau wafat, kalau mau meninggal, apa jamaah? Didatangi para malaikat memukul untuk supaya keluar dari rohnya. Tapi dia melihat bakal neraka. Pintu neraka terbuka, nampak nyawanya bakal masuk neraka ini. Akhirnya apa? Tidak mau keluar.
maka dipukul oleh malaikat dari arah duburnya supaya keluar, tapi tetap mereka tidak mau keluar. Sebenarnya bisa saja dikeluarkan, tapi sengaja dibuat sakit waktu meninggalnya. Ya, inilah yang kalian dulu katakan Allah tidak benar, salah. Sekarang terbukti jamaah. Sekali lagi, ayat-ayat Allah ini kalau tidak kita imani rugi. Nah, orang-orang kafir kalau meninggal waktu wafat, malaikat memukul wajahnya, memukul duburnya. Naudzubillah min dzalik, depan, belakang dipukul semua supaya rohnya secepat keluar. Jadi istilahnya apa? Kejat-kejat ya. Naudzubillah min dzalik. Ini beratnya sakaratul maut kalau orangnya kafir, tidak beriman. Tapi kalau orangnya beriman, diringankan sama Allah. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan diringankan semuanya dalam keadaan wafat dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon kepada Allah. Nabi pun ketakutan jamaah karena merasakan sakitnya luar biasa. Jadi malaikat memukul mereka dengan tangan yang keras atas perintah Allah supaya cepat keluar. Tapi sebenarnya bisa, tapi dibuat kasar supaya merasakan sakitnya. Bayangkan, mau keluar sudah sakit, di alam barzah sakit, apalagi di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ini bukti balasan Allah. Kalau kita tidak takut, ya rugi. Kita tidak percaya, ya rugi. Buktikan kalau kita yakin apa yang dikabarkan Rasulullah oleh Quran, ini semua bakal terjadi. Kenapa? Hidup ini sementara. Nabi Muhammad, seandainya kau tahu ya manusia, melihat malaikat itu mematikan, mencabut orang kafir, waduh, kita tidak bakal bisa hidup jamaah. Tidak nafsu makan, tidak nafsu nikah, tidak masuk rumah tangga. Wis pokoknya ibadah. Apalagi mendengarkan teriakan siksa kubur. Tidak mungkin kita bisa kelenceran. Ya, untung tidak mendengarkan siksa kubur. Ya, tidak melihat siksanya orang-orang kafir yang dipukul oleh para malaikat. Jadi beruntung kita tidak diperlihatkan seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diperlihatkan supaya menyampaikan. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itulah yang hak. Cuma kalau kita tidak percaya, Allah tidak butuh kita. Ya sekali lagi Allah tidak butuh kita. Kalau orang beriman ya Pak Jamaah, orang beriman selalu menyiapkan kematian, selalu ingat mati. Karena orang yang paling ingat mati itu orang yang paling cerdas. Ya, sahabat tanya, siapa yang paling utama orang mukmin? Akhlaknya jamaah. Amal banyak tapi bakhil. Kata-katanya kotor, sering maki, percuma. Habis amalnya nanti. Diambil sama orang-orang yang dizolimi. Kemudian siapa yang paling pandai, yang paling cerdas menurut pandangan agama, yang ingat masa depan, yaitu ingat mati. Apa tujuannya? Ingat, kita akan menghadap Allah. Persiapkan amal yang terbaik. Perjalanan kita panjang, anak istri tidak ikut, suami tidak ikut, orang tua tidak ikut, sendirian di dalam kubur, semuanya siap membawa tanah, menutupi tanah, dan kita ditinggal sendirian dengan kain kafan. Mudah-mudahan kita semuanya tambah sadar. Jadi hidup ini sementara. Baik, saya lanjutkan jamaah ya. Jadi tujuan hidup itu apa jamaah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua pasti mati. Apa? Kamu uji kalian dengan keburukan, dengan musibah, dengan kenikmatan. Apa? Dan kalian akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang tidak kembali. Bagaimana caranya? Allah menguji kalian dengan kenikmatan. Bersyukur enggak? Dengan musibah, sabar enggak? Kalau sikap kita selalu benar, insya Allah jadi orang mukmin itu baik jamaah. Dapat nikmat, berbagi, bersyukur. Musim paceklik, wah kebetulan amal banyak ini. Banyak orang tidak dapat nikmat apa paceklik, nggak punya uang, berbagi. Jangan malah dijual, mencari untung di balik kesusahan. Itu kesempatan yang besar jamaah.
Jadi sengaja Allah buatkan kemiskinan, kekurangan ya. Kali lagi jamaah ya. Jadi Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk apa? Melihat siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang paling sabar, siapa yang paling bersyukur, siapa yang paling ikhlas. Ini yang dilihat sama Allah. Ini tujuan hidup. Jadi orang beriman itu punya apa? Planning ya. Tidak takut mati. Hidup harus dijalani sampai mati. Perang. Jadi kan pusing tidak sekarang jamaah mendengar berita? Apa masih sering mendengar berita sekarang ini? Kalau tidak kuat jangan dengar berita. Beritanya bom-boman terus ini. Sampai katanya, wah ini bakal perang dunia ketiga ini. Terus ngapain? Besok dibilang, besok kiamat. Ya sudah, tidak ada masalah. Yang penting kita taat sama Allah, tidak ada masalah. Mau kerja silakan kerja. Tidak usah khawatir. Yang penting kita tidak berbuat salah. Jadi yang kita fokuskan amal kita jemaah. Karena amal ini akan ditanggung masing-masing. Dan khairunas anfa'uhum linnas. Sebagai manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang Lain. lain. Tidak peduli iman, tidak iman, kita baiki jemaah. Karena Allah Ar-Rahman. Orang kafir, tidak kafir dikasih makan. Itu sifat Allah. Cuma kalau diberitahu tidak nurut, ya salah sendiri, tanggung ya. Jadi Allah tidak memaksa. Lah, kalau orang kafir dikasih makan, tetap maksiat, namanya apa? Istidrot. Dilulu sama Allah, dibiarkan semakin banyak dosanya. Karena sudah diingatkan, dikasih cobaan, tetap tidak ingat sama Allah. Hanya apa? Dibuka pintu kenikmatannya. Ya, tapi kalau Allah mengendaki kebaikan sama hamba, begitu berbuat dosa, langsung dihukum, ketemu. Ya, jadi tidak sampai lama-lama. Ya, jadi cepat taubat. Tapi kalau Allah mengendaki keburukan, dibiarkan seperti iblis dikasih umur panjang sampai hari Siap. kiamat. Jadi enak enggak jadi orang koruptor ini? Wah, kere koruptor triliunan. Bareng kono proses mati. Ya Allah. Duit turun entek mati dhisik. Seandainya Allah menyiksa orang karena dosa jamaah, tidak ada manusia hidup termasuk Nabi Adam. Mati semua termasuk iblis. Tapi Allah biarkan sampai ajalnya. Ya, sampai ajalnya. Tujuannya apa? Yang berbuat baik dibalas kebaikan, yang berbuat buruk dibalas keburukan. Jadi dunia ini adalah tempat apa? Ujian. Kalau akhirat tempat pembalasan. Jadi ujiannya di dunia, pembalasannya di akhirat. Ya, sekali lagi jangan iri terhadap kekayaan orang karena korupsi, karena kejahatan, karena kekuasaan dengan melampaui batas, membunuh, merampas, menjajah. Jangan iri. Itu semuanya istidroj. Dilulu sama Allah supaya banyak dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, saya akhirkan sampai ayat yang kedua. Dua. Jadi ayat 20 sampai 22 ini, kalau sudah kiamat, maka tiupan terakhir semuanya bangkit. Baik beriman tidak beriman. Nanti sesuai dengan perbuatannya. Itulah hari yang dijanjikan. Kalau sudah datang para malaikat yang sebagai saksi, menggiring semua manusia supaya di padang mahsyar, ini pemandangan dalam keadaan apa? Telanjang bulat, belum sunat, laki perempuan menghadap Allah, na'udzubillah min dalik. Nah, setelah itu apa jamaah? Dulu kalian tidak pernah percaya ini, lalai, bergelimang, kekayaan, tidak siap untuk mati, tidak siap untuk di alam kubur. Getun tidak kalau sudah seperti ini jamaah? Kalau sudah saya melihat getun di akhirat percuma. Mumpung masih di dunia jamaah, mari kita yakini bahwa hidup ini pasti dibalas sama Allah. Ya, jadi orang-orang kafir kalau sudah menghadap Allah di akhirat nanti, setelah kiamat, tiupan yang terakhir dibangkitkan, apa? Wah, benar semua ini.
Apa yang diceritakan Quran benar semua. Apa? Farji. Nah, kembalikan kami Allah, rujuk kami Allah. Dirujuk di mana? Rumah sakit. Na'udzubillah min dzalik. Rujuk kami di dunia ya Allah. Na'mal solihan. Kami akan beramal yang benar. Dan kami yakin. Nah, yakin kalau sudah melihat itu kasep jamaah. Orang-orang beriman itu orang mutakin. Wabil akhiratihum yukinun. Walaupun belum meninggal. Yakin. Kenapa? Yu'minuna bil ghaib. Terus apa? Wa yuqimunas sholah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Menegakkan sholat. Infak. Yu'minuna bima unzila ilaika, percaya sama Quran, wa ma unzila min qablik, sama kitab-kitab yang lain benar. Itu Taurat, kitab dari Allah, diberikan kepada Nabi Musa, Zabur ke Nabi Dawud, Injil, ya, saya percaya. Cuma yang wajib diamalkan Al-Quran. Jadi nanti mereka yakin kalau sudah melihat. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya yakin ya. Yakin semuanya apa yang disampaikan sama Allah ini benar. Nah, Dan dibuktikan dengan perbuatan. perbuatan. Itu tandanya yakin. Kalau yakin hanya di mulut, itu sama saja ngobus omong-omong. Dabrus. Ya, terus naudzubillah min dzalik. Insya Allah minggu depan kita kajian tentang al-hikam. Kajian tentang tauhid. Ada pertanyaan jamaah? Clear, jelas Pak Ustadz. Cukup Matur. ya? Oke. Ya. Ini banyak liburan ini ya. Yang hadir ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Baik, kita harus dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Nuwun Pak Ustadz. Oke. Makan. Semuanya ditantan semua. Malam semuanya.